Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ada beberapa mudzakarah dalam hal kita keluar bersama istri kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa mudzakarah yang saya ingat. Mungkin beberapa mudzakarah yang tidak saya sebutkan di waktu ini, mungkin ini beberapa yang saya lupa. Yang pertama, mudzakarah mengenai keutamaan dakwah. Maka ini penting disampaikan mengenai pentingnya dakwah. Keutamaan dakwah, fadilah dakwah. Yang kedua mengenai usul dakwah, yaitu 12 usul dakwah dan 4 amalan di rumah. 12 usul dakwah itu 4 yang diperbanyak, 4 yang dikurangi, 4 yang dijaga, kemudian 4 yang ditinggalkan, kemudian 4 amal rumah, yaitu taklim, ibadah, tarbiyah, dan dakwah. Kemudian yang ketiga, mudzakarah mengenai mudzakarah sunnah, seperti bagaimana ke WC, adab-adab makan, adab-adab tidur, adab istinja, beberapa adab-adab sunnah kita mudzakarahkan. Kemudian yang keempat adalah simplicity, yaitu kesederhanaan atau juhud. Ini perlu dimudzakarahkan, dan ini mudzakarah sangat penting juga untuk program jamaah masturah. Kemudian yang kelima, mudzakarah khidmat suami, to serve husband. Jadi bagaimana dimudzakarahkan mengenai khidmat kepada suami. Jadi penting sekali memudzakarahkan mengenai husband khidmat, berkhidmat kepada suami, dan to respect elders at home. Kita memuliakan orang-orang tua di rumah kita. Jadi ini penting mudzakarah. Kemudian yang keenam, bagaimana kita buat taklim di rumah. Nah, jadi ada mudzakarah khusus juga bagaimana kita buat taklim di rumah. Kemudian yang ketujuh, pendidikan anak, tarbiyatul aulad atau children tarbiyat. Kemudian yang kedelapan, bagaimana kita bermudzakarah mengenai infiradi amal, ihtimam di rumah. Jadi setiap wanita-wanita ini memiliki tanggung jawab untuk menyempurnakan amal-amal infiradi di rumah. Nah, ini penting untuk dimudzakarahkan. Kemudian yang kesembilan, mijaz da'iyah atau sifat-sifat da'iyah. Dan kita juga di dalam kehidupan mesti saling mendorong satu dengan yang lain untuk buat dakwah, sehingga wanita-wanita ini saling mendorong kepada wanita-wanita yang lain untuk memiliki sifat da'i. Nah, maka ini penting mudzakarah mijaz da'iyah, yaitu sifat-sifat da'i secara khusus dibicarakan di dalam mudzakarah. Kemudian yang ke-10, musyawarah di rumah. Nah, secara khusus dimudzakarahkan musyawarah di rumah. Kemudian juga fadilah tahajud. Nah, secara khusus juga memudzakarahkan mengenai kepentingan tahajud dan juga fadilah-fadilahnya. Jadi keutamaan dari tahajud dimudzakarahkan. Kita merujuk kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, perintah-perintah Allah dan cara-cara Rasulullah SAW. Di sini berisi keutamaan tahajud. Nah, secara khusus dimudzakarahkan.
Kemudian yang ke-12 yaitu nusroh jamaah. Jadi apabila jamaah datang ke suatu rumah, maka kita ada pikir bagaimana untuk memberikan nusrot, memberikan bantuan, memberikan nusroh kepada jamaah yang datang di satu rumah. Jadi di dalam nusroh jamaah ini kita bermudzakarah mengenai apa itu nusroh jamaah, bagaimana kepentingan nusroh jamaah, kemudian adab-adabnya nusroh jamaah dan sebagainya. Ini dimudzakarahkan di dalam nusroh jamaah. Kemudian yang ke-13 ketaatan. Ketaatan di dalam kerja dakwah ini. Jadi khusus kita memudzakarahkan mengenai ketaatan. Jadi ketaatan dibicarakan. Di dalam kerja dakwah ini tentu meliputi berbagai hal. Dimulai dari ketaatan kepada suami, ketaatan kepada amir, ketaatan kepada kerja dakwah itu sendiri. Nah, maka perlu dimudzakarahkan. Kemudian yang ke-14 fadilah amal. Bagaimana membaca fadilah amal. Jadi secara khusus dimudzakarahkan mengenai membaca kitab fadilah amal. Bagaimana kita membacanya. Jadi di sini pembicaraan mengenai pentingnya ilmu fadhail dan ilmu masail. Jadi dibicarakan mengenai pentingnya ilmu fadhail dan pentingnya ilmu masail. Jadi masalah-masalah masail nanti suami akan bertanya kepada ulama dan istri akan bertanya kepada suami. Kemudian yang ke-15 juga mudzakarah mengenai tajwid. Bagaimana cara yang mudah untuk belajar tajwid. Buat mudzakarah secara khusus mengenai pentingnya tajwid dan jalan yang mudah untuk mempelajari tajwid. So ini adalah perkara-perkara yang wajib kita mengetahui dan kita laksanakan, sehingga kita ada peningkatan di dalam kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam pengamalan agama ada peningkatan. Dan kemudian yang ke-16 ini mudzakarah mengenai ilmu. Bagaimana kita memiliki kesungguhan untuk belajar ilmu setiap hari. Ini penting dibicarakan mengenai bagaimana pentingnya kita mempelajari ilmu setiap hari. Kemudian 17 adab-adab safar, safar ki adab, adab-adab perjalanan. Kemudian yang ke-18 bagaimana kita melaksanakan sholat secara khusyuk dan hudu. Jadi kita mudzakarahkan khusus mengenai sholat juga. Bagaimana mengenai sholat ini sampai kepada hakikat sholat dan sebagainya. Kemudian yang ke-19 mudzakarah istiqbal. Nah, kita belajar bagaimana untuk buat menjadi istiqbal, cara-cara istiqbal, adab-adab istiqbal. Dan juga kita belajar tashkil juga. Jadi tashkil dan istiqbal, cara-cara tashkil dan istiqbal. Nah, kemudian yang ke-20 mudzakarah khusus juga how to stay home when we are at jemaat. Jadi bagaimana kita di rumah tertentu ketika kita sedang bersama dengan jamaah. Jadi kira-kira adab-adab apa saja yang kita kerjakan di satu rumah tertentu ketika kita bersama dengan jamaah. Bagaimana kita memelihara kebersihan, bagaimana kita mahabbah dengan orang tempatan, bagaimana kita buat amal di rumah, di mana kita dihantar ketika kita keluar masturah itu. Kemudian yang ke-21 ikram between ladies. Jadi ikram diantara para masturah. Masturah ini saling ikram.
kemudian khidmat each other, saling khidmat satu sama lain. Ini perlu dimudzakarahkan, ikram di antara wanita-wanita dan juga khidmat di antara wanita-wanita, jamaah-jamaah ketika kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-22 mengenai syariat fardah, hijab. Jadi hijab bagaimana di rumah, hijab di rumah, bagaimana juga wanita kita ketika kita keluar dari rumah, kemudian juga suara. Ini akan arahnya ke sana, bagaimana membicarakan, bermudzakarah mengenai pentingnya syariat daripada hijab atau furdah. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang saya ingat, dan yang tidak saya ingat dari mudzakarah masturah itu lebih banyak lagi. Seperti fikir alam misalnya, bagaimana fikir atas umat. Maksudnya fikir alam itu pikir atas kerja dakwah di seluruh dunia. Wanita-wanita kita mesti mengetahui dan juga memahami takaja di seluruh alam. Misalnya pikir alam, memikirkan agama di seluruh alam. Ada istimewa Tonggi di Bangladesh, nah wanita kita mesti tahu ada istimewa Rewin di Pakistan. Nah, istimewa dunia ini perlu diketahui dan jadi bahan pemikiran dan juga kerisauan mereka, sebagaimana kerisauannya wanita-wanita Bangladesh ketika mereka ada istimewa, mereka berpuasa. Jadi itulah pikir alam. Kita tutup bersama dengan doa akhir majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.